Isu perubahan iklim menjadi salah satu isu yang kian memanas. Pada 28 Februari, Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. IPCC melaporkan kerusakan iklim akibat aktivitas manusia terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Bahkan menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade. Stakes for our planet have never been higher. Last August, IPCC's Working Group 1 report showed unequivocally that human activities have more than 4 in 10 people in the world live in contexts highly vulnerable to climate change. Global hotspots are found in parts of Africa, Southern Asia, small island developing states, and Central and South America. Akhir-akhir ini, suhu udara semakin meningkat, bukan? Berdasarkan data dari 87 stasiun pengamatan BMKG, normal suhu udara bulan Mei periode 1991 sampai 2020 di Indonesia adalah sebesar 27,2 derajat Celcius. Dan suhu udara rata-rata bulan Mei 2022 adalah sebesar 27,5 derajat Celcius. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan Mei 2022 menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0,3 derajat Celcius. Anomali suhu udara di Indonesia pada bulan Mei 2022 ini merupakan nilai anomali tertinggi ke-8 sepanjang periode data pengamatan sejak tahun 1981. Selain meningkatnya suhu udara, curah hujan juga tidak menentu. Kedua peristiwa tersebut diakibatkan karena adanya perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Pergeseran ini mungkin bersifat alami, tetapi sejak periode 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan gas yang merangkap panas. Adapun penyebab terjadinya perubahan iklim. Yang pertama adalah pembuatan energi. Energi listrik dan energi panas dihasilkan dengan membakar bahan bakar fosil, sehingga menghasilkan emisi gas karbon dioksida dan nitrogen dioksida. Yang kedua, manufaktur barang. Kegiatan manufaktur dan industri menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, penebangan pohon. Emisi gas rumah kaca juga ditimbulkan akibat penebangan pohon, karena pohon yang ditebang akan melepaskan karbon yang tersimpan di dalamnya. Yang keempat, penggunaan transportasi. Bahan bakar fosil sebagai sumber energi kendaraan menyebabkan perubahan iklim karena adanya emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan. Yang kelima, pemakaian berlebihan. Penggunaan barang elektronik, bepergian, dan jumlah makanan yang dikonsumsi berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Kemudian, akibat dari perubahan iklim. Yang pertama, menurunnya kualitas dan kuantitas air. Tingginya curah hujan mengakibatkan turunnya kualitas air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Curah hujan yang tinggi juga mengakibatkan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan sebagai sumber air bersih. Yang kedua, punahnya spesies karena kesulitan untuk beradaptasi terhadap perubahan suhu dan alam yang terlalu cepat. Yang ketiga, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Yang keempat, meningkatnya wabah penyakit. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan peningkatan dan penyebaran wabah penyakit mematikan seperti malaria dan kolera. Yang kelima, meningkatnya kanker kulit. Berdasarkan penelitian fotokimikal dan fotobiological science, meningkatnya suhu sebesar 2 derajat Celcius yang diakibatkan oleh perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan kasus kanker kulit sebesar 11% pada tahun 2050. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga lingkungan dan memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi perubahan iklim untuk keberlangsungan hidup umat manusia dan generasi yang akan datang.
Lalu, apa yang harusnya kita lakukan? Untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim, sebaiknya kita melakukan penghijauan atau menanam pohon, kemudian melakukan reuse, reduce, dan recycle. Lalu juga bisa menghemat energi dan menggunakan transportasi umum. Dan juga memilih produk yang ramah lingkungan. Salam lingkungan sehat.